segala hal, Tuhan tak pernah berubah. Kasih-Nya abadi, setia dan nyata. Dalam kesulitan, Dia selalu menyertaku. Yesus Kristus Tuhan yang tak berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatannya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatannya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatannya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dalam segala hal, Tuhan tak pernah berubah. Kasih-Nya abadi, setia dan nyata. Dalam kesulitan, Dia selalu menyertaku. Yesus Kristus Tuhan yang tak berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatannya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatannya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatannya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dalam segala hal, Tuhan tak pernah berubah. Kasih-Nya abadi, setia dan nyata. Dalam kesulitan, Dia selalu menyertaku. Yesus Kristus Tuhan yang tak berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatannya tetap pada setiap. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu selamat malam. Shalom. 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 Apa kabarnya malam hari ini? Apa kabarnya malam hari ini? Karena kita punya Tuhan yang haleluya. Bapak Ibu jemaat Rupe, malam hari ini kita mau bersepakat sampai
Yesus. Di saat kami lemah Tuhan, Engkau yang menguatkan. Di saat kami terjatuh, Engkau mengangkat kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami ingin masuk dalam hadirat-Mu Kudus. Biarlah Engkau bertata dalam setiap pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu Yesus. Sehingga penyembahan kami keluar dari hati kami, untuk tetap kami mengucap syukur di dalam Engkau Tuhan. Berkati ibadah kami saat ini, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Pada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Sekali lagi dengan iman percayamu katakan, ada saatnya, saatnya yang ku hadapi. Seringkali aku tak mengerti, ku memilih, amin, untuk tetap setia. Lebih kuat katakan, sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu, amin, seumur hidupku. Yes Lord. Sampai ku menutup mata, ku kan tetap mengasihimu, biar kau dapati ku anakmu yang setia. Lebih lagi katakan, ada saatnya yang ku hadapi, yang ku hadapi. Seringkali aku tak mengerti, ku memilih, amin, untuk tetap setia. Lebih kuat lagi katakan, sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah, ya Tuhan, melayanimu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Sampai ku menutup mata, ku kan tetap mengasihimu, biar kau dapat anakmu tetap setia Tuhan. Yang setia. Sekali lagi katakan dengan kuat, ada saatnya. Yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti,
memilih, kami tetap memilih Tuhan untuk tetap setia. Yes. Sama-sama dengan kuat, lebih lagi dari hatimu katakan, sampai akhir hidupku bukan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidup kami Tuhan. Yes, yes Lord Jesus, sampai ku menutup mata, tak mengasihimu, biar kau dapati ku anakmu yang setia. Jemaat Tuhan yang angkat pujian ini dari awal, katakan, yang ku alami tak seperti ku tetapkan hati untuk percaya. Amin, amin. Sekali lagi. Sering kami mau memilih untuk tetap setia Tuhan Yesus. Lebih kuat. Lagi sama-sama angkat pujian ini dengan kuat, katakan, hidupku bukan tetap orang lama sekarang lamanya melayanimu Tuhan seumur hidupku. Amin, amin. Sampai ku menutup mata, bukan tak mengasihimu, biar kau dapati anakmu yang setia. Mari jemaat, lebih lagi angkat kedua tanganmu, dari hatimu katakan, hidupku bukan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Amin. Jesus, Jesus.
Dari hatimu katakan jemaat Tuhan. Dari lubuk hatimu katakan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus lebih lagi. Hidupku bukan tetap melayanimu seumur kau dapati, biar kau dapati, ku anakmu yang anakmu yang setia Tuhan, biar kau dapati. Yes Lord, yes Lord Jesus, Hallelujah, Yesus, kami mau setia Tuhan, setia Yesus, seumur kami Tuhan. Kami mau tetap setia Tuhan seumur hidup kami. Kami mau tetap melayani-Mu. Kami mau tetap setia. Jesus, Jesus, melayani-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus seumur hidup kami. Jesus, haleluya, haleluya. Ora la mashikara la bayara, ora la mashada la bayara la 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 mashye. Jesus, Jesus. Yesus, Yesus, Shikara lava yara lava, Yesus, Jesus, terus menyembah Yesus. Katakan pribadi lepas pribadi. Kami mau tetap setia Tuhan.
tetap melayani-Mu Tuhan. Kami mau tetap melayani dalam keluarga kami Tuhan. Sampai akhir hidup kami. Kami tetap mau melayani Yesus, menyembah Yesus. Ayo jemaat, lebih kuat lagi, lebih lagi menyembah Yesus. Sembah Shikaralama Yarala Shikaralama Shiralama. Oh Yesus, Holy Spirit, Jesus, Hallelujah. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Shikaralabayaralama syadalabayara. Oralabasyeralalalabasye. Roh Kudus ada saat ini, Dia akan bekerja. Roh Kudus bekerjalah sebebas-bebasmu. Lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kelepasan, ada mujizat. Yang terikat akan dibebaskan, yang terbelenggu akan dilepaskan, dibebaskan di dalam nama Yesus. Ada Yesus, ada Yesus, ada kuasa, kuasa terjadi. Terima kuasa Tuhan. Angkat tanganmu, terima mujizat Tuhan. Angkat tanganmu jemaat yang butuh pertolongan Tuhan, yang butuh rahmat Tuhan. Angkat tanganmu, terima di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh ralabasyadalama. Kuasamu bekerja Roh Kudus, kuasamu bekerja di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh ralabasyakaralamase, oh ralabasyadalabayara, oh ralabasyikaralamaya. Yesus, Yesus, terus menyembah Jesus. Oh ralabasyikara. Engkau kudus Tuhan, Engkau terlalu kudus. Engkau yang termulia Tuhan. Kami puji nama-Mu, kami sanjung nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Shikaralabayara. Oh ralabasyikaralayara. Oh ralabasyadalabayara namasye. Yesus, Yesus, Yesus. Shikaranana. Oh ralabasye. Oh ralabasyadalabayara. Kami butuh Yesus, belas kasihan-Mu Tuhan. Kami butuh Yesus, kami butuh Yesus. Shikaranana namasye. Oh ralabasye. Oh ralabasye ralabasye. Yarala la bashikara la baya. Ora la bashikara la baya. Jesus, 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 Jesus,
Lebih lagi jemaat menyembah Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kuasa-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu. Dan kami percaya malam hari ini tidak ada satupun jemaat yang pulang, yang gagal Tuhan. Kami menang, kami merdeka, kami kuat, kami sudah disembuhkan, hidup kami dipulihkan, hidup kami diberkati. Shikaralabayaralavashe, oh ralavashe, haleluya, haleluya, oh ralavashe, Yesus, Yesus. Jesus, yes Lord, Jesus, Jesus. Dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa,
besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Besar setiamu, disembah, Kau layak Kau besar, Kau layak, Kau kudus, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan, tetapi dalam hadirat Tuhan harapanku tak akan hilang karena kasih Tuhan. Sekarang ku ada, oh Yesusku, mencintakan selamanya. Dengan senang hati katakan di hadapan Tuhan, Yesus selamanya hadir.
Seruan kami di hadapan-Mu Yesus. Sekarang ku, oh Yesusku, lebih lembut lagi di hadapan Tuhan kau katakan. Yes Tuhan, harapanku. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya hidup Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tuhan, kami rindu pujian ini bukan sekedar lip service, bukan sekedar kata-kata yang manis yang dapat kami lafalkan dengan bibir mulut kami. Kami tidak mau sekedar pujian yang iramanya indah, yang menyentuh hati. Tapi kami rindu pujian ini adalah pujian sebagai pernyataan komitmen kami di hadapan-Mu, bahwa apapun yang terjadi, situasi dan keadaan apapun yang sedang ada di depan kami mengatakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Tidak akan ada satupun hal yang dapat merampas semua komitmen kami bahwa Yesus segalanya dalam hidup kami. Bolehkah Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu, angkat dengan rasa cinta dan bangga kepada Tuhan. Saya rindu kita nyanyikan pujian ini, sekali Yesus, selamanya Yesus. Pernyataan seperti pada waktu Bapak Ibu yang sudah menikah dan menyatakan rasa cintamu dengan tulus, maka malam ini nyatakan rasa cintamu yang dalam kepada Yesus. Angkat tanganmu, rasakan sentuhan tangan Tuhan, rasakan rangkulan cinta Tuhan yang sedang mengalir malam ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan umat-Mu yang kami angkat kepadamu malam ini Tuhan, sambil menyatakan komitmen kami kepadamu. Sekali lagi, sekali Yesus, selamanya Yesus. Selamanya Yesus.
Ora lama takara basan takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta kasih. Haleluya! Sekali Yesus, selamanya Yesus. Oh, ralapata karalamasade. Amin. Takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau sama. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau Once again, oh selamanya. Yesusku. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya! 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 Haleluya, haleluya, Haleluya! Berfirman kepada kami malam ini, kami siap menerima tuntunan dan arahan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Bolehkah sekali lagi tepuk tangan bagi Yesus kita? Silakan duduk kembali, sit down please. Puji Tuhan. Shalom Elohim. Luar biasa, kita tepuk tangan buat para pemuji kita, mereka luar biasa, mereka sangat diurapi Tuhan dan kita bisa merasakan itu ya. Bisa sangat merasakan hadirat Tuhan yang dahsyat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, malam ini saya mohon maaf karena beberapa kali batal. Bapak Ibu barangkali pernah sudah mendapatkan flyer dan kemudian tiba-tiba batal ya. Karena ada banyak hal ada banyak pelayanan ya yang kadang tiba-tiba saya lakukan karena ada banyak tanggung jawab yang Tuhan embankan, yang Tuhan percayakan. Baik, puji Tuhan. Baik, nama saya kan sudah tahu ya, semua sudah tahu jadi saya tidak perlu perkenalkan diri. Betul ya? Ya, baik, puji Tuhan. Kok semua pada lemas tuh? Terlalu terhanyut dalam hadirat Tuhan ya. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, malam ini saya dalam waktu yang singkat karena kita ada timekeeper, saya akan menyampaikan firman Tuhan dan saya beri judul kita binasa, kita bisa binasa, kita pasti binasa tanpa Yesus. Mari kita lihat pijakan kita dalam kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-8. Kitab Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-27. Kitab Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-27. Yang sudah ketemu katakan yes. Ya, memang zaman sekarang itu banyak yang tidak suka bawa Alkitab. Saya akan baca dengan cepat ya, saya speed cepat supaya jangan sampai ada yang terpenggal pesan Tuhan. Angin ribut diredakan. Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong, tiba-tiba suddenly, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga danau itu ditembus gelombang tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya
sudah khotbah ayat ini berulang kali dari sisi sudut pandang yang berbeda. Sebab setiap kali saya ada di atas Danau Galilea memimpin grup, maka ayat ini adalah ayat yang sangat populer. Ya, sangat populer, sangat viral kalau istilah sekarang, yang paling cocok kita khotbahkan di atas Danau Galilea. Karena kalau Bapak Ibu saya pernah tunjukkan bahwa mayoritas mujizat yang Yesus lakukan itu di sekitar Danau Galilea. Ya. Jadi kurang lebih 20 bulan Yesus tinggal di Kapernaum dan Yesus banyak buat mujizat di sekitar Danau Galilea. Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah ke Holy Land, pernah ke Israel pasti punya gambaran ini, ya. Tetapi hanya ada 3 mujizat besar yang Yesus lakukan di tengah-tengah Danau Galilea. Di antaranya adalah Yesus meredakan angin ribut. Oke, apakah semua bisa mengikuti saya? Katakan yes. Oke, good. Nah, tapi kemudian ada satu kalimat yang menarik perhatian saya. Ketika saya berulang kali khotbahkan ayat ini. Khususnya ayat 25, mari kita sorot, kita center ayat 25. Jadi ketika badai mulai mengamuk, ketika suddenly, tiba-tiba sekonyong-konyong badai mengamuk. Bukankah itulah yang terjadi kadang kala semua baik-baik, tiba-tiba ada badai, tiba-tiba ada persoalan, tiba-tiba sekonyong-konyong, suddenly, tiba-tiba masalah datang dan rasanya kita nggak mampu lagi. Jadi kisah ini adalah kisah gambaran dari hidup kita. Nah, yang menarik ayat 25 yang saya sorot, perhatikan. Ketika badai itu sangat kencang dan murid-murid merasa mereka nggak mampu lagi, ayat 25 berkata, maka datanglah murid-muridnya. Itu jamak, artinya bukan cuma satu, tapi murid-murid artinya rame-rame pada datang. Ya, jadi ibadahnya bukan sendiri-sendiri tapi rame-rame. Jadi kalau cari Yesus rame-rame. Kalau ke gereja, kalau ibadah rame-rame. Jadi kalau ada saudara yang belum ke gereja, ajak dia, kita rame-rame cari Yesus. Amin. Saya orang yang saya khotbah, saya tidak suka semua teduh. Saya tidak suka khotbah di antara orang mati. Karena kita punya Tuhan yang hidup, seharusnya kita ibadah dengan cara yang hidup. Terima kasih buat amennya. Terima kasih buat tepuk tangannya. Perhatikan Bapak Ibu, lalu kemudian maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Dia itu dia besar itu Yesus. Katanya, perhatikan katanya Bapak Ibu, highlight, underline, garis besar, garis bawah ini. Tuhan, tolonglah kita binasa. Tuhan, tolonglah kita binasa adalah ucapan para murid. Karena mereka menyadari bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong mereka. Mereka memohon pertolongan Yesus. Tuhan, tolonglah kita binasa. Maka Bapak Ibu ketika saya baca ayat ini saya dapatkan 2 understanding. Understanding bahasa Toraja artinya pengertian. Semua bisa bahasa Toraja. Kura semanga. Puang matua mapasake. Oh iya banyak orang Toraja. Puji Tuhan. Kalau bahasa daerah saya, sangti pauyu. Ada 2 pengertian ketika para murid mereka dalam keadaan terdesak. Karena badai yang besar, badai yang tiba-tiba mengamuk. Yang mereka gak pernah bayangkan, tiba-tiba badai datang. Karena pada awalnya dalam pelayaran mereka, semua baik-baik saja. Semua tenang-tenang saja. Tapi tiba-tiba Alkitab berkata tiba-tiba, sekonyong-konyong itu tiba-tiba. Nah bahasa masa suddenly itu. Tiba-tiba badai mengamuk dan kemudian ini yang menarik. Mereka datang rame-rame dan berkata, Tuhan tolong Maki, kita binasa Maki. Ada 2 pengertian di sana. Pertama, ini menyatakan ungkapan kerendahan hati.
Jadi orang yang berdoa adalah orang yang rendah hati. Yang dia merasa, pemain musiknya mana? Pemain keyboard tolong di depan. Saya lupa, mohon maaf, pemain keyboard mana? Belum pengangkatan kan? Ya saya kalau khotbah saya suka pemain musiknya di depan. Jadi mereka menyadari bahwa kalau bukan Yesus habis kita. Maka ini adalah ungkapan kerendahan hati. Saya kalau datang kepada seseorang dan minta tolong, itu artinya saya merasa bahwa hanya dia yang bisa menolong. Tidak ada yang lain. Dan pernyataan ini, pengertian yang kedua adalah mereka sadar bahwa ada keyakinan hanya Tuhan yang bisa menolong mereka. Aduh, kenapa lemas-lemas begitu ya Tuhan? Para murid mereka sadar kekuatan mereka terbatas. Tapi mereka punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan berkati yang amin paling kencang Tuhan. Apalagi kalau amin disertai tepuk tangan, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Karena Alkitab bilang umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Yang mau umur panjang boleh angkat tangan? Yang tidak angkat tangan umur pendek Tuhan. Yang mau kekayaan kehormatan angkat tangan kiri. Yang tidak angkat tangan Tuhan buat mereka miskin. Yang mau dua-duanya? Kalau angkat tangan kanan saja dia umur panjang tapi miskin. Kalau angkat tangan kiri saja kaya tapi umur pendek. Yang mau dua-duanya? Tepuk dua-duanya. Umur panjang, kekayaan, kehormatan. Puji Tuhan. Perhatikan ya. Jadi para murid ketika mereka berkata, Tuhan, tolonglah kita binasa, adalah pertama ada ungkapan kerendahan hati. Yang kedua ada keyakinan bahwa pasti Tuhan tolong mereka. Ada keyakinan bahwa pada waktu kita berdoa, Tuhan dengar doa kita. Tuhan pasti jawab doa kita. Dan saya percaya jemaat Rupe adalah orang-orang, kelompok komunitas orang percaya. Yang percaya bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Pada waktu kita berdoa kita percaya Tuhan pasti mendengar doa kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus kita. Saya lapor dulu Tuhan, Engkau tahu segalanya. Tuhan lihat kalau selama ibadah yang amin paling banyak, tepuk tangan paling banyak, Tuhan berkati berlimpah-limpah deh. Kok seperti ada sesuatu yang aneh begitu ya? Apa ini budaya baru? Memang seharusnya inilah yang harus terjadi dalam ibadah orang percaya. Kita orang hidup. Kita punya Yesus yang hidup. Orang hidup itu ada gerak, orang mati itu. Orang itu. Jadi kalau orang Kristen yang ibadahnya senyum aja susah, itu mati, itu dia mati. Coba lihat wajah kiri kanan, dia hidup atau mati, coba lihat. Tolong lihat. Kalau ada yang hidup bilang bangun, 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 bangun. Karena Yesus sanggup membangkitkan yang sudah mati. Oke, ada 5 pesan Tuhan dari ayat ini ketika para murid suddenly tiba-tiba badai datang mengamuk. Dan mereka menyadari bahwa semua skill dan kemampuan mereka nggak bisa mereka andalkan. Karena memang kadangkala kita, Tuhan buktikan bahwa tidak ada kemampuan manusia terbatas yang memang kita tidak sanggup untuk menyelesaikan masalah kita. Ada 5 pesan. Yang pertama, oke, jamnya masih 60 menit. Betul ya? 60 ya Pak ya? Pak Timo tolong kembalikan lagi. Yang pertama, pesan yang pertama dari ayat ini adalah bahwa Tuhan Yesus adalah alamat yang tepat. Ketika para murid mereka datang ramai-ramai kepada Yesus dan berkata, Tuhan tolonglah kita binasa. Mereka tahu bahwa Yesus adalah alamat yang tepat. Alamat rumah kita bisa berubah. Saya itu sudah 13 tahun ada di Makassar. Pindah dari Surabaya, merintis gereja di Makassar. Sudah 13 tahun saya sudah berpindah-pindah. Alamat saya berpindah-pindah.
Orang juga bisa berubah. Tapi ada satu alamat yang pasti yang tidak pernah berubah. Alamat itu namanya Yesus, saudara. Tuhan berkati mereka yang tepuk tangan paling besar. Jadi Bapak Ibu dengarkan ini kebenaran. Makanya Alkitab berkata begini. Aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke sorga kalau tidak melalui aku. Saudara dengarkan, saya mau beritahu. Ada banyak agama di bawah kolong langit ini. Tapi hanya satu pribadi yang memberikan kepastian keselamatan. Pribadi itu namanya Yesus. Tuhan, banyak yang tidak percaya malam ini di sini. Yang percaya katakan amin. Jadi semua bisa berubah. Tapi satu alamat yang tidak pernah berubah. Pribadi itu namanya Yesus. Alamat itu namanya Yesus. Karena itu para murid tahu. Alamat tepat ketika mereka menghadapi badai. Ketika ada persoalan yang datang dalam hidup mereka. Mereka tahu alamat tempat mereka berlari. Bukan kepada pejabat. Bukan kepada orang kaya. Tapi alamat tepat mereka lari kepada Yesus. Ini adalah prinsip dasar dalam kekristenan kita, Bapak Ibu. Ini prinsip basic ketika Bapak Ibu dan saya menghadapi masalah yang tiba-tiba datang dalam hidup kita. Ingat, alamat tempat kita berlari bukan orang hebat, tapi alamat tempat kita berlari adalah Yesus, saudara. Ketika kita menghadapi badai dan persoalan dalam hidup kita, dengarkan sekali lagi, alamat paling tepat adalah Yesus. Kita akan binasa tanpa Yesus. Kita akan hancur tanpa Yesus. Hidup kita akan berantakan tanpa Yesus. Saya lihat wajah Bapak Ibu seperti terheran-heran. Hanya Yesus yang bisa menolong kita, Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin. Hanya Yesus. Maka ada satu lagu itu. Coba main aja, enggak apa-apa. Saya itu semua nada bisa. Nanti tolong bantu ya singers ya. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku. Bantu dong singers, bantu dong, bantu nyanyi. Gak ada singers ya? Itu terima kasih Pak Roni. Nanti kalau tahun depan maju lagi kita pilih dia jadi anggota dewan. Ya nanti saya orang pertama yang promosi Pak. Karena dia cinta Tuhan. Perlu ada orang-orang yang cinta Tuhan ada di tempat itu. Perhatikan ya, jadi tanpa Yesus itu sebabnya maka para murid sadar bahwa alamat paling tepat untuk menyelesaikan persoalan mereka sekali lagi bukan kemampuan mereka, bukan orang lain, bukan orang hebat, tapi satu alamat namanya Yesus. Maka malam ini dengan suara yang nyaring saya berteriak, hanya Yesus alamat yang tepat. Ketika engkau punya persoalan, hanya Yesus saudara, tidak ada yang lain. Kalau Bapak Ibu ikut TikTok saya, banyak orang amin-amin, tapi ada satu dua yang biasanya komen, khotbah jangan marah-marah. Biarin. Emangnya gue pikirin, semakin dia komen semakin saya viral. Biarin aja. Jadi perhatikan Bapak Ibu, ketika kita menghadapi situasi sulit dalam hidup kita, alamat kita bukan dukun. Alamat kita bukan orang pintar. Alamat kita bukan orang kaya. Alamat
kita bukan pejabat, tapi alamat yang tepat di mana kita berlari. Namanya Yesus, saudara. Hanya Yesus. Makanya tadi saya senang pujian tadi itu. Saya enggak request, tapi pujian itu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Badai persoalan lari pada Yesus. Enough. Cukup. Saya tahu Bapak Ibu lagu ini sangat menyentuh hati Bapak Ibu. Coba statement yang saya tulis di situ ada, muncul. Next slide. Oh, kok di situ 2? Oh, enggak ada pernyataan yang lain ya. Oke, yang kedua sekarang. Nomor 2, poin kedua. Ada pesan Tuhan yang pertama, Bapak Ibu saya tegaskan, ketika badai datang, pesan Tuhan pertama, alamat yang tepat adalah Yesus. Yang kedua, pesan Tuhan yang kedua adalah tidak ada satupun pribadi yang berbelas kasihan melebihi belas kasihan Yesus. Tuhan Yesus memiliki belas kasihan yang besar, yang luar biasa. Sehingga ketika para murid menghadapi badai, mereka membutuhkan Yesus, Yesus segera datang, saudara. Kadang-kala ketika istri menghadapi persoalan, suami bisa cuek. Ya, pura-pura nggak tahu, bisa. Tapi saya percaya bahwa suami-suami di sini suami-suami yang cinta istrinya. Oh, banyak yang belum menikah ya. Suami bisa cuek, orang tua bisa cuek terhadap kebutuhan anak-anak. Nanti. Sekalipun orang tua punya belas kasihan, rasa cinta buat anak-anak itu kuat. Tapi saya mau beritahu, tidak ada satupun pribadi yang punya belas kasihan yang melebihi pribadi yang namanya Yesus, saudara. Karena kasihnya yang besar, dia rela terpaku di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Kok gak ada amin? Saya belum dengar amennya. Cuma 3. Amin artinya ya sungguh-sungguh benar. Jadi ketika Bapak Ibu amin, ya benar itu firman, ya benar itu firman. Maka firman itu akan kembali kepada kita. Ketika para murid menghadapi badai, lalu Yesus mendengar, dia melihat murid-murid sedang mengalami kesulitan, maka dia langsung datang dan menolong mereka. Saya percaya malam ini, apapun persoalanmu ketika engkau datang dengan persoalan, dengar, Yesus ada di sini dan dia melihat apapun yang menjadi pergumulanmu dan dia sanggup menolong kita. Yang percaya tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus kita. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan lebih dari hidup. Maka lidah memuji lebih dari hidup. Saudara Bapak Ibu, sebenarnya ayat ini yang memberikan kekuatan buat kaki saya melangkah until now sampai hari ini. Jangan ada yang berpikir bahwa masalah itu hanya milik jemaat. Oh, pendeta nggak punya masalah. Pendeta juga manusia. Justru dalam survei 3 profesi yang tingkat stresnya paling tinggi. Profesi pertama adalah guru.
Ada yang guru di sini? Guru itu tingkat stresnya cukup tinggi. Kenapa? Dia ngajar anak kelas 1, sudah pintar, dia naik kelas 2, dia dapat yang goblok lagi. Dia ajar susah payah, udah pintar, naik lagi, dia dapat yang goblok lagi, stres, dia dapat orang goblok terus. Yang kedua, dokter. Tidak ada orang yang datang sama dokter, lalu dokter tanya apa kabar, luar biasa, sehat, haleluya. Nggak ada. Dokter ketika orang datang tanya, aduh Pak Dokter, sakit Pak Dokter. Dia terima yang susah-susah, dia yang terima yang sakit. Stres itu. Cuma dia terhibur karena ada duit. Dia masih terhibur, makanya banyak orang sekalipun stres tapi ciannya banyak. Tapi kasihan, yang paling tingkat tinggi profesi adalah pendeta. Pendeta gemuk dianggap ini pendeta tidak pernah puasa. Pendeta kurus, banyak orang bilang tidak diberkati. Yang pendeta itu serba salah. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu, kebenaran ini terpatri dalam hati saya. Bahwa Yesus saya punya belas kasihan, kasihnya sangat besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi kalau Bapak Ibu punya pergumulan, ingat ini kasihnya besar bagi kita. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, kalau peti mau datang itu tandanya harus segera selesai. Thank you. Thank you. Yang ketiga. Pesan Tuhan dari ayat ini yang ketiga adalah tidak ada satupun pribadi yang tahu tentang hidup kita lebih daripada Yesus. Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita ini biasanya orang yang paling dekat itu yang paling tahu tentang kita. Saya orang punya basic teologi, tapi saya coba berdoa supaya setiap kebenaran itu simple, sederhana. Saya mungkin punya pengalaman menikah lebih daripada Pak Roni. Saya agak promosi Pak Roni ya. Boleh ya Pak Roni ya? Saya lebih pengalaman menikah daripada yang lain. Karena yang lain Pak Roni 1 kali, saya 2 kali. Hebat kan? Hebat. Kok pendeta 2 kali? Ya pertama kan meninggal maki. Saya mau beritahu, kita rumah tangga suami istri, kita saling tahu, kita belajar untuk mengerti. Saya menikah pertama 25 tahun, sekarang sudah 6 tahun. Tapi kelihatan masih muda kan? 25 tahun masih ada gesekan, sekalipun kita tahu firman tapi masih ada perbedaan. Itu artinya kita nggak ngerti semua tentang pasangan kita. Orang tua mengandung anaknya sampai melahirkan, orang tua dan anak masih ada gesekan. Artinya kita nggak tahu pribadinya sepenuhnya. Tapi satu pribadi yang tahu sepenuhnya tentang kita, pribadi itu namanya Yesus, saudara. Kenapa aminnya kurangnya? Dia pribadi yang sangat mengerti tentang hidup kita, seluk-beluk hidup kita. Dia tahu, saudara. Kok gak ada amin? Saya agak lemas kalau yang aminnya juga lemas gitu. Yesus tahu tentang hidup kita, jadi jangan ketika Bapak Ibu punya pergumulan, Bapak Ibu bertanya di mana Yesus. Saya mau beritahu Yesus ada di situ. Dia tahu tentang hidup kita. Alkitab berkata mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Alkitab berkata Tuhan tuh mengawasi kita dari awal tahun sampai akhir tahun. Nggak ada satupun detik di mana mata Tuhan tidak tertuju kepada kita. Dia tahu tentang hidup kita. Dia tahu engkau sedang punya pergumulan yang berat. Dia tahu rumah tanggamu sedang berantakan. Dia tahu keuanganmu lagi susah. Dia tahu segalanya. Bahkan dia tahu pada waktu engkau memberikan kolekte, persembahanmu hanya Rp1.000. Dia tahu juga. Dia tahu.
Ibu Foni nggak tahu tapi dia tahu. Sudah uang parkir digulung-gulung juga. Waktu dihitung itu dibuka, darah Yesus, takut sobek. Tidak ada yang tersembunyi Bapak Ibu. Semua transparan, dia tahu segalanya. Pribadi yang sangat mengerti tentang hidup kita. Pribadi itu namanya Yesus, saudara. Yang percaya katakan amin. Maka saya mengatakan begini, kalau ada orang yang karena harta, kalau ada orang karena jabatan dia tinggalkan Yesus, saya berani ngomong orang itu beleng-beleng. Coba musiknya agak besar sedikit. Saya boleh bilang begini, kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia. Jadi kita bangga punya Yesus yang hebat, saudara. Saya mau beritahu, jangan pernah Bapak Ibu ragukan pribadi yang namanya Yesus, karena dia tahu segalanya. Dia tahu ada yang Bapak Ibu sedang datang beribadah senyum-senyum mendengar khotbah, tapi dompetmu lagi krisis, lagi kanker, kantong kering. Dia tahu. Dia tahu. Saya kan nggak tahu apa yang sedang Bapak Ibu gumuli. Tapi dengarkan, Yesus tahu segalanya. Dia tahu engkau sedang punya masalah keuangan, dia tahu. Dia tahu engkau sedang kekurangan, dia tahu engkau punya hutang, dia tahu segalanya. Yang tahu segalanya hanya pribadi yang namanya Yesus, saudara. Yang percaya katakan amin. Dia tahu juga Bapak Ibu ada yang sedang datang dalam keadaan sakit. Mungkin ada yang sedang bergumul dengan sakit penyakit yang berat. Tapi dengar, kalau dia tahu, dia bukan cuma tahu, tapi dia siap menolong kita. Dia bukan cuma tahu, tapi dia siap menyelesaikan semua masalah kita. Yang amin paling besar, Tuhan selesaikan masalahnya sekarang juga. Dia tahu pada waktu engkau mendengar khotbah, amin, tapi engkau sulit melakukan, dia tahu. Dia tahu pada waktu engkau membayar persepuluhan, engkau banyak potong-potong, dia tahu. Tidak jujur bayar perpuluhan, dia tahu. Tidak ada yang tersembunyi, dia tahu segalanya. Itulah pribadi yang namanya Yesus. Itu ada lagu itu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Oh, saat menangis, Tuhan. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat menangis Tuhan tahu. Saat bersyukur Tuhan berkati. Oke. Yang ketiga. Tiga atau empat? Empat. Yang keempat. Ya maksudnya saya mau ulang lagi supaya agak lama begitu. Yang keempat. Pesan Tuhan dari ayat 25 khusus. Tuhan tolonglah kita binasa. Yang keempat adalah Tuhan selalu mendengar doa anak-anaknya, Bapak Ibu. Ketika mereka berkata, Tuhan tolonglah kita binasa, ada sebuah pesan bahwa Tuhan selalu mendengar doa anak-anaknya. Tidak ada doa yang sia-sia. Yang percaya katakan amin. Doa itu menjadi kekuatan yang powerful. Doa itu senjata orang Kristen, saudara. Dalam Alkitab itu ada 3 hal yang punya kuasa besar. Yang pertama, pujian Allah bertakhta di atas pujian orang percaya. Yang kedua, ucapan syukur, dan yang ketiga adalah doa. Doa itu kuasanya besar.
Karena itu kalau ada pergumulan, datang sama Tuhan di dalam doa. Kok nggak ada amin? Ada lagunya itu. Pak, kenapa Bapak kalau khotbah nyanyi? Iya, saya dulu ikut Indonesia Idol tapi tereliminasi. Kalau orang benar berdoa, tiada mustahil bagi dia. Kalau orang benar berdoa, tiada mustahil bagi dia. Kalahkanlah musuhmu dengan doa. Saya tahu dia nggak tahu lagu ini. Kalahkanlah sakitmu dengan doa. Kalahkanlah khawatirmu dengan doa. Doa besar kuasanya. Doa berdoa. Doa besar kuasanya. Doa berdoa. Doa besar mujizatnya. Yang kelima, number 5 yang terakhir. Saya di sini sudah peka karena saya biasa ibadah di sini jadi sudah peka. Saya harus penggal banyak supaya bisa selesai. Yang kelima, yang terakhir pesan Tuhan yang kelima, Tuhan selalu siap membela kita. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, jangan cari pembelaan dari manusia. Karena manusia bisa mengecewakan. Ketika engkau punya pergumulan, datang kepada Yesus karena dia siap membela kita. Katakan amin. Jadi, terima kasih, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Jadi ketika para murid ada dalam keadaan terdesak, mereka sedang terkepung dengan ombak badai yang besar. Mereka tahu bahwa Yesus akan bela mereka. Membela artinya akan memberikan kemenangan. Kalau seorang pengacara akan bela kliennya, tujuannya memberikan kemenangan. Saya baca beberapa ayat kutipan sebelum kita selesai. Mazmur pasal 103 ayat 6. Tuhan membela orang-orang yang tertindas dan bertindak dengan adil. Amsal 22 ayat 23. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampas mereka. Keluaran 41 ayat yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dahsyat lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sangat baik. Amin. Kita semua Amin. Amin. percaya terima berkat Tuhan malam ini. Amin. Hitungan ketiga, kepalkan tangan saudara. Amin. Percaya terima berkat Tuhan malam ini. Amin. 1, 2, 3. Percaya berkat Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Haleluya. saudara. Percaya Haleluya. dengan Tuhan. Yes. Amin. Amin. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Woo! Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, 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 hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidup.
sungguh Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Katakan amin. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Sekali lagi, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Saya mau lihat gerakannya malam ini. Waktu nyanyikan Yesus baik bagimu. Lihat kiri kanannya. Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Semuanya. Yesus baik, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Boleh ajukan jempolnya dua-dua, angkat tinggi. Untuk Tuhan Yesus malam ini spesial untuk Tuhan Yesus. Amin. Dari depan ke belakang jempol kita untuk Tuhan yang baik. Amin. Angkat tinggi bagi Tuhan kita bersama-sama. Saudara mau ayungkan ke kiri ke kanan, saudara mau putar ke depan belakang, terserah saudara. Yang penting untuk Tuhan Yesus. Amin. Semua untuk Tuhan Yesus. Angkat tinggi kedua jempolmu bagi Tuhan malam ini. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. boleh angkat lebih tinggi lagi bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Sekarang goyangkan jempol bagi Tuhan kiri kanan ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selamanya. Manja dari selamanya sampai selamanya, untuk selamanya, lamanya. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Satu kali lebih meriah bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kasih tepuk tangan yang terbaik.